Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kemarin kita telah menonton video mengenai, pewarisan genetik, kita akan masuk, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum Mendel, ya. Baik, kita mulai dari genetika. Genetika itu merupakan salah satu cabang dari biologi yang mempelajari mengenai mekanisme pewarisan sifat. Nah, di genetika ini dipelajari di dalamnya bagaimana sih suatu sifat dari orang tua, dari induk itu dapat diturunkan ke keturunan-keturunannya. Nah, itulah yang dipelajari dari genetika ini. Nah, siapa sih yang menemukan teori genetika ini? Yaitu pertamanya adalah Gregor Mendel, Pak Gregor Mendel ya, gitu aja disebutnya. Dia itu disebut sebagai Bapak Genetika. Dia adalah seorang pastor berkebangsaan Austria dan melakukan eksperimen-eksperimen mengenai genetika ini atau pewarisan sifat, persilangan dan sebagainya. Nah ini ya tuh Bapak Gregor Mendel di situ sedang menyilangkan kacang ercis, dan di sebelah kanan itu ada tanaman kacang ercis atau kacang kapri ya, Pistillium sativum. Nah, Pak Mendel ini melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman kacang ercis atau kacang kapri dan menghasilkan hukum pewarisan Mendel. Nah, dari situ dia banyak bereksperimen, banyak menemukan hal-hal yang baru dan menghasilkan hukum pewarisan Mendel yang sampai sekarang kita pelajari ya di biologi, khususnya di genetika. Nah, Bapak Mendel ini menggunakan kacang ercis sebagai model dalam penelitiannya ya. Kenapa sih dia menggunakan kacang ercis dalam penelitiannya? Nah, pertama alasannya itu adalah mudah untuk dibudidayakan. Kacang ercis itu gampang dikembangbiakan, gampang hidup lah pokoknya ya. Terus yang kedua, menghasilkan biji yang banyak. Ketika sekali dia berbiji, dia menghasilkan buah yang banyak dan biji yang banyak. Yang ketiga, berumur pendek. Kenapa berumur pendek ini merupakan suatu keuntungan? Karena dia itu akan cepat berbuah, akan cepat dewasa, dan akan cepat beregenerasi juga. Jadi tidak usah lama-lama untuk menunggu dia berbuah seperti itu. Yang selanjutnya adalah dapat melakukan penyerbukan sendiri tanpa dibantu kita, tanpa dibantu oleh siapa? Orang tuanya enggak ya? Tanpa dibantu oleh siapa saja, dia dapat melakukan penyerbukan sendiri. Lalu dapat disilangkan, dapat mudah disilangkan, dan yang terakhir adalah memiliki 7 sifat yang kontras. Apa saja 7 sifat yang kontras yang dimiliki kacang ercis ini? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Oke, baik. Ini dia tabel 7 sifat kacang ercis yang kontras. Dapat dilihat ya. Pertama, dia memiliki sifat tanaman, tinggi tanaman. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Terus bentuk polongnya, bentuk buahnya itu ya, bentuknya ada yang halus dan ada yang berkerut. Terus bentuk bijinya ada yang bulat, ada yang keriput, dan itu kontras sekali. Terus warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Posisi bunganya ada yang di ketiak daun atau aksial dan di ujung batang atau terminal. Warna bunganya ada yang ungu, ada yang putih, dan warna polongnya itu juga ada yang hijau dan ada yang kuning. Dan ketujuh sifat itu adalah yang digunakan oleh Gregor Mendel untuk melakukan eksperimennya. Mudah disilangkan dan mempunyai sifat-sifat yang kontras, jadi bisa sangat terlihat gitu hasilnya. Makanya si Pak Mendel ini menggunakan kacang ercis untuk model eksperimennya. Oke, kita masuk ke hukum Mendel 1. Ini membahas mengenai monohibrid. Mono 1, hibrid itu adalah persilangan. Oke, jadi monohibrid itu adalah persilangan untuk satu sifat saja. Misalnya sifat warna biji tanaman saja atau bentuk biji saja yang disilangkan, itu namanya monohibrid. Nah, langkah percobaan yang dilakukan oleh Mendel itu pertama adalah memilih induk galur murni parent ya untuk disilangkan. Dua induk
galur murni sifat salah satu dan sifat yang satunya lagi yang diinginkan. Yang kedua, menyilangkan antar galur murni, misalnya antara kacang ercis biji bulat dengan biji kisut, dua-duanya galur murni ya, dan menghasilkan generasi pertama atau F1. Nah, nanti F1-nya ini akan dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri antara F1 dengan F1 kawin dan menghasilkan generasi kedua atau F2 filial 2. Nah, bagaimana sih hasilnya dari persilangan ini? Kita lihat di slide selanjutnya, oke? Oke, hasil percobaan dari monohibrid itu adalah tanaman generasi pertama atau F1 hanya memiliki sifat dari salah satu induk saja. Apa? Misalnya tadi kan biji bulat dan biji kisut ya. Nah, jika disilangkan nanti anakannya itu akan biji bulat semua gitu misalnya, atau biji kisut semua gitu ya. Nah, sifat yang tidak muncul, biasanya yang biji kisut yang tidak muncul itu yang tertutup atau tersembunyi akan muncul kembali nanti, tapi di generasi kedua setelah F1 dikawinkan dengan F1. Nah, nanti yang tertutup itu akan muncul kembali. Nah, sifat yang tertutup disebut resesif, sedangkan sifat yang menutupi atau yang muncul itu disebut dominan. Sifat yang dominan dilambangkan dengan huruf kapital, huruf B besar, dan sifat yang resesif itu akan dilambangkan dengan huruf kecil atau B kecil misalnya begitu. Oke, sampai situ kalau misalnya belum paham boleh diulang kembali videonya sampai benar-benar paham ya, soalnya ini tuh esensi banget deh materinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan percobaan monohibrid. Setiap eksperimen, setiap percobaan pasti punya hasil dan harus disimpulkan. Kesimpulannya adalah pertama, setiap sifat organisme, individu, manusia, hewan, tumbuhan gitu ya, ditentukan oleh faktor gen yang diwariskan. Misalnya kita punya hidung mancung misalnya. Nah, hidung mancung ini adalah asalnya itu dari gennya itu dari bapak ibu kita yang mempunyai gen hidung mancung juga, terus diwariskan, diturunkan ke kita, ke anak-anaknya gitu. Lalu satu sifat ditentukan oleh sepasang gen, misalnya B besar B kecil, yang disebut alel, soalnya berpasangan. Suatu alel berasal dari induk jantan dan satu alelnya berasal dari induk betina. Pada individu heterozigot yang disusun oleh pasangan gen dominan dan resesif, atau B besar B kecil misalnya, sifat yang muncul adalah sifat gen dominan, disebut hukum dominansi, yang dominan paling keluar ya. Nah, selanjutnya setiap gen yang berpasangan dapat dipisah kembali secara bebas nanti pada saat pembentukan gamet, pada saat pembentukan sperma, pembentukan ovum seperti itu ya, pada saat meiosis. Nah, itu disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Itu kesimpulan dari hukum Mendel 1, hukum segregasi. Nah, lihat di sini. Hukum Mendel 1 yaitu pada saat pembentukan gamet, spermatogenesis, oogenesis. Nah, gen yang merupakan pasangan sesamanya, alel, akan dipisahkan secara acak ke dalam dua sel anak. Nah, misalnya gennya itu B besar B kecil. Nah, nanti kan dia masih diploid kan, B besar B kecil di segregasi karena meiosis itu dipisah menjadi dua sel anakan yang haploid, yang satu B besar dan yang satu B kecil gitu loh maksudnya. Ya. Nah, susunan alel A besar A kecil, B besar B kecil disebut genotip ya, sedangkan sifat yang muncul disebut fenotip seperti warna hijau, biji bulat, tinggi, dan seterusnya. Hidung mancung itu fenotip yang terlihat. Kalau genotip itu adalah kode-kode seperti A besar A kecil, B besar B kecil, dan seterusnya. Nah, genotip itu dapat disusun oleh gen yang sama, galur murni disebut homozigot, yaitu sama tuh A besar, B besar A kecil gitu. Dan homozigot juga terbagi dua. Ada homozigot dominan yang terdiri dari gen besar-besar itu, A besar, B besar, dan ada juga homozigot resesif yang terdiri dari gen-gen yang resesif semua, yaitu A kecil, B kecil, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada pasangan genotip heterozigot yang terdiri dari pasangan gen dominan dan resesif. Tandanya ada A besar, ada kecil, B besar, B kecil, dan seterusnya. Seperti itu. Biasa kalau belum paham boleh diulang lagi.
Nah, ini ada contoh persilangan monohibrid. Ya. Lihat, itu ada induk dengan galur murni ya, T besar disilangkan dengan T kecil T besar fenotipnya tinggi dan yang T kecil pendek. Gametnya ada T besar dan yang T kecil. Disilangkan menjadi ada T besar T kecil, fenotipnya semuanya 100% tinggi. Nah, F1-nya ya, keturunan pertama. Nah, itu lihat dari dominan semua kan yang muncul, lalu dikawinkan kembali antar sesama F1 menghasilkan perbandingan seperti itu tuh. Generasi F2 memiliki rasio genotip 1:2:1 dan fenotip 3:1 seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya dan boleh diulang ya videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.